Ada berita yang menarik mengenai Menteri Koordinator Politik, Keamanan dan Hukum, Mahfud MD. Ia rupanya ditawari oleh Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Anies Baswedan. Tawaran ini disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaiqo yang menemui Mahfud beberapa waktu lalu. Nah, jawaban Mahfud MD pun diplomatis. Ia mengatakan tidak menjawab ya atau tidak. Mahfud mengatakan masih fokus mengawal jadwal pemilu. Ia juga mengatakan ada baiknya PKS menjaga soliditas koalisinya bersama Nasdem dan Demokrat. Mengajak-ajak orang luar, jangan sampai koalisinya malah pecah, kata Mahfud. Benar juga kata Mahfud, kubu Demokrat langsung menolak keras usulan PKS tersebut. Tapi bagaimanapun, kita lihat kemungkinan andai kata Mahfud dipasangkan dengan Anies. Apakah bisa menang? Kita tahu, elektabilitas Mahfud MD belakangan ini memang sedang naik. Dalam survei lewat telepon yang dilakukan SMRC awal April lalu, Mahfud termasuk 10 besar calon presiden. Survei ini dengan pertanyaan terbuka dan dijawab spontan, atau untuk menjaring top of mind. Dalam simulasi 6 nama calon presiden dalam survei yang sama, nama Mahfud bahkan berada di atas Agus Yudhoyono. Kita tahu, Agus adalah calon wakil presiden yang diusulkan Demokrat untuk mendampingi Anies. Masalah yang mungkin akan muncul, andai kata Mahfud berpasangan dengan Anies adalah menyangkut posisi Mahfud sekarang. Bagaimanapun ia bagian dari pemerintahan Jokowi. Sedangkan, Anies sudah telanjur mengusung isu perubahan atau menempatkan sebagai antitesa Jokowi. Bagaimana menyatukan visi antara Anies dengan Mahfud, itulah masalahnya. Apakah Mahfud akan mencitrakan berseberangan dengan Jokowi? Kalau itu yang dilakukan, tentu akan jadi masalah karena Mahfud masih menjadi menteri Jokowi. Problem ini juga terjadi pada Partai Nasdem sekarang. Ia mengusung isu perubahan, tapi masih berada di kabinet Jokowi. Jadinya, baik Anies dan Nasdem jadi tanggung mengusung isu perubahan. Kalau kita cermati, sejauh ini peluang kubu atau koalisi yang mengusung perubahan tampak kecil untuk memenangkan Pilpres. Paling tidak, hingga saat ini. Kecuali mereka sanggup memainkan isu yang memperlihatkan kelemahan pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, koalisi yang mengusung jargon akan melanjutkan program Jokowi, kemungkinan akan memiliki peluang menang lebih besar. Penyebabnya amat jelas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi sekarang ini amat tinggi. Mencapai lebih dari 70%, misalnya yang terlihat dari hasil survei LSI beberapa waktu lalu. Berikut ini adalah tren kepuasan kinerja Presiden dalam beberapa tahun terakhir. Dari hasil survei LSI pun terlihat sikap pemilih 3 calon presiden terkuat yakni Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies. Masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi, yang mencapai lebih dari 70% responden itu, mereka cenderung memilih Prabowo atau Ganjar. Adapun yang tidak puas terhadap kinerja Presiden, cenderung memilih Anies. Dengan kata lain, elektabilitas Anies kemungkinan bisa naik jika nanti semakin banyak masyarakat yang kurang puas terhadap Jokowi. Tapi sebaliknya, Prabowo dan Ganjar cenderung diuntungkan jika pandangan sebagian besar masyarakat terhadap kinerja Jokowi tetap positif, seperti yang terjadi sekarang. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi.